Belajar sekuler itu menciptakan kehidupan hari ini, di sini, saat ini berkualitas, sehat, berkelimpahan, merasa berkecukupan, penuh rasa syukur, bahagia setiap saat. Itulah spiritual. Terbaca hari ini di sini buktinya. Makanya kalau mau belajar itu, lihat dulu yang ngajarinya bisa membuktikan tidak. Baca doa 1000 dinar, rezeki berlimpah. Yang ngomong juga minta sumbangan. Saya ngasih contoh sama komunitas saya. Kalau ada orang yang mau jual tanah, jual rumah, saya tidak mengatakan uang dari mana, nggak pernah. Yuk kita lihat, pasti ada rezekinya, gitu. Ternyata begitu dilihat, ngobrol sebentar, oh orang ini bermasalah, dia punya urusan dengan bank, dan kalau tidak dibayar saat itu, habis tuh rumahnya jadi bunga bank. Niatkan dalam diri kita, berapa uang ke bank? Segini, udah bayar dulu yang ke bank ya Pak, biar Bapak bisa tidur. Niatnya bukan memiliki rumah, niatnya menolong orang. Nanti nego ke bank, saya bantu ke bank, saya bantu ke bank, saya perjuangkan sampai seminimal mungkin dia harus bayar. Baru kejadian hari kemarin di kehidupan saya. Udah gitu, dia udah rumah saya beli aja sama Bapak, boleh. Tapi saya baru bisa menyelamatkan utang Bapak ke bank. Sisanya gimana? Terserah Bapak kapan aja. Kan mending begitu daripada kita mengatakan uang dari mana, betul nggak? Dan pasti ada rezekinya. Dan saya sudah melakukan itu berkali-kali. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan dalam kehidupan Bapak Ibu, mungkin pernah ada suatu kejadian di mana kita tidak memikirkannya, tidak apa, tiba-tiba berkah datang. Pernah nggak? Pasti itu. Coba dikumpulkan berapa kali itu. Itu jadikan model. Ada patternnya, ada polanya itu. Sekarang lakukan getaran itu untuk yang lebih besar dari itu. Bisa, bisa. Karena semua manusia itu sebetulnya rezekinya tanpa batas. Karena kita punya Tuhan yang tanpa batas. Dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi yang bersyukur. Dan dunia ini tidak akan pernah cukup untuk satu penduduk bumi yang serakah. Yang penting jangan ada keserakahan. Saya memiliki aset, hampir semuanya menolong. Tidak niat membeli. Dan selalu ada jalan keluarnya. Oke. Nanti suatu saat kalau ingin lebih dalam lagi memang harus khusus bicara tentang ini. Sekarang ini permukaannya aja dulu ya. Sebetulnya di saya ini udah mendesak-desak ini. Rahasia-rahasia mau saya buka. Tapi waktunya tidak akan cukup ini 2 jam. Tetapi permukaan dulu ya, permukaan dulu ya. Oke. Lanjut. Gratis ya? Gratis. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Makanya doa-doa para nabi, para rasul gak panjang kayak kalian. Cukup doanya hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Cukuplah Allah. Tetapi kata-kata itu datang dari pengalaman. Kalau kalian kan ngapalin hasbiyallah, ngapalin. Gimana hasbi Allah itu datang dari pengalaman, merasa cukup dengan Allah. Bagaimana kita merasa cukup dengan Allah? Tahu Allahnya aja enggak, kenal Allahnya aja enggak. Makanya kuncinya yang paling utama, kenali dulu Allahmu itu, kenali Tuhanmu itu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Sebelum mengenal Allah, kenali dulu diri sejatimu. Siapa sesungguhnya kamu? Karena dengan pengenalan akan itu, kita tahu cara menempatkan diri di hadapan Allah. Bahkan kita tahu cara berkomunikasi dengan Allah. Dan komunikasi dengan Allah yang saya tahu tidak melalui bahasa-bahasa verbal. Itu casing luarnya. Tetapi komunikasi dengan dia adalah bahasa rasa, bahasa energi, bahasa getaran, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi.
Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hati-hati memahami ayat ini. Kalau Allah memberi ketentuan terhadap segala sesuatu, bukan berarti rezeki ditentukan oleh Allah, umur ditentukan oleh Allah. Betul, tetapi cara menentukannya bukan berarti si A 1M, si B 3M, si C 4M. Mau punya Allah kayak gitu? Ya tentu tidak mau. Cara Allah menentukan itu dengan menggunakan hukum getaran, hukum resonansi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang akan kamu terima. Makanya ada sebuah kata-kata bijak yang luar biasa. Ukuran yang digunakan untuk mengukur kamu, itu yang akan diukurkan kepada kamu. Paham? Ulangi. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukurmu akan diukurkan kepadamu. Pernah nggak kita mengukur diri kita? Saya tidak layak. Pernah? Ukuran yang digunakan untuk mengukur kamu akan diukurkan kepada kamu. Begitu kamu bilang saya tidak layak, kamu akan ditentukan sebagai yang tidak layak. Tapi ketika kamu mengatakan saya layak, maka kamu juga akan dilayakkan. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ini kata bijak, datangnya dari Nabi Isa alaihissalam. Bukan kata-kata dari orang biasa, dari orang yang sangat intuitif. Jadi para sahabat, cara Allah menentukan tiap-tiap sesuatu itu tergantung kepada cara kita menentukannya. Allah sang fasilitator akan mengikuti apa maunya kita. Jadi semuanya berpulang kepada siapa? Berpulang kepada saya. Silahkan, mau langka, mau berkelimpahan, urusan ada pada kita sendiri. Lanjut dulu. Saya sampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka, mereka ditimpa kesengsaraan, mereka digoncangkan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ini penghujung ayat ini luar biasa. Perhatikan saya. Ternyata ayat ini mengatakan untuk masuk surga itu kadang-kadang kita harus diperjalankan dulu pada situasi-situasi yang dalam tanda kutip neraka. Datang malapetaka, datang kesengsaraan, datang kegoncangan. Ada seorang peneliti yang mengatakan ternyata neraka itu berbatas, kesengsaraan itu berbatas, tetapi kebahagiaan tanpa batas. Apa maksudnya? Perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami titik nadir? Jatuh, 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 jatuh. Masa kita mau tinggal terus di situ? Ternyata mencapai titik nadir yang terendah, justru itu titik awal kebangkitan diri kita. Makanya heran saya kalau ada orang yang sudah jatuh berkali-kali terus jatuh. Saya mikir gimana mau bangkitnya. Makanya ada salah satu di YouTube saya, ceramah saya, kajian saya, judulnya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Gak apa-apa jatuh 7 kali, yang penting bangkitnya lebih besar daripada jatuhnya. Jadi kata Quran surat Al-Baqarah 214, terkadang untuk memasukkan seseorang ke dalam kesadaran baru, dia harus melewati kesadaran-kesadaran yang mengerikan. Maka di ayat ini dikatakan datang malapetaka, datang kesengsaraan, digoncangkan kehidupannya,
Saat itulah baru bertanya, di mana pertolongan Allah? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kan Allahnya juga dekat bersama kita. Dekatnya melampaui urat nadi leher kita. Jadi sebetulnya, kenapa sedekat itu Allah dengan kita? Tetapi seolah-olah pertolongan Allah tidak datang kepada kita. Ingat, yang kita pancarkan dari dalam apa? Karena itu yang dipahami oleh Allah. Jangan-jangan yang dipancarkan dari dalam adalah keraguan, ketidakmungkinan, betul nggak? Ketidakpantasan, ketidaklayakan, itu yang dipancarkan. Itu yang dipahami oleh Allah sebagai bahasa getaran, bahasa energi. Clear sampai di sini? Oke, baik Bapak Ibu. Pernah baca ayat ini kan? Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Maka aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Perhatikan Bapak Ibu, ini bagian yang sangat penting. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Bapak Ibu yakin nggak ayat ini? Yakin? Oke, kalau gitu saya mau nanya, apakah setiap Bapak Ibu berdoa dikabulkan oleh Allah? Kalian itu kalau ngejawab kadang-kadang nggak mikir ya. Ulangi. Ini karena bagian penting, saya ulangi. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ya, Allah dekat? Yes. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Yakin ayat ini? Yakin. Apakah setiap doa Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah? Ada yang berlawanan nggak di sini? Terasa ada berlawanan? Itu maksud saya. Tanya saya, kenapa di ayatnya aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila aku berdoa? Kenyataannya setiap saya berdoa kok nggak dikabulkan semua? Ada yang berlawanan? Itu tugas saya di sini. Saya bikin supaya tidak berlawanan. Yuk sekarang. Sebetulnya setiap doa yang kita pancarkan itu dikabul oleh Allah. Tetapi yang dikabulkan oleh Allah bukan untaian kata-katamu. Yang dikabul oleh Allah itu adalah yang ada di balik casing itu, getaran yang ada di dalam dirimu. Contoh, kita minta rezeki kan sama Allah. Saat minta rezeki kepada Allah, perasaan kita sedang kekurangan. Yang sedang didengar oleh Allah itu bukan permintaan rezekimu, tetapi rasa kekurangan yang ada dalam dirimu. Maka yang datang kekurangan terus. Pengkabulan Allah bukan itu, dikabulkan. Masuk akal sekarang? Kalian itu kebanyakan ngaji yang gak masuk akal. Banyak yang membahas ayat ini tapi nggak jelas. Bahkan saya pernah bertanya orang yang ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Saya tanya, kenapa Allah mengatakan akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa? Tapi faktanya ada doa yang dikabul, ada doa yang tidak dikabul. Bahkan kita ngajarin orang lain, kalau ingin dikabul doa syaratnya ini. Padahal dia juga belum pernah. Ngajarin ke orang aja. Ini yang disebut dengan kebohongan, bodong. Sekarang pahami sekali lagi, kata
Kata-kata yang kita ungkapkan lewat mulut kita itu casing luar. Tetapi yang dibaca oleh semesta, yang dipahami oleh semesta, bukan kata-katanya. Allah tidak berbahasa Arab, Allah tidak berbahasa Sunda, Allah tidak berbahasa Inggris, Allah tidak berbahasa apapun. Karena semua bahasa manusia, buatan manusia. Tapi dia berbahasanya dengan bahasa getaran, bahasa energi, bahasa yang universal, bahasa rasa, melampaui semua kata-kata. Paham sekarang? Oke. Ya Allah, berikanlah rezeki berlimpah kepadaku. Saat kita meminta rezeki itu, kita sedang merasa kekurangan. Getaran yang dipancarkan dari sini adalah perasaan kekurangan. Itu yang dipahami oleh semesta. Maka kita kekurangan terus. Clear? Dikabulkan enggak? Yakin ayat ini sekarang? Nah, kita memohon rezeki kepada Allah. Tetapi yang mendorong itu dalam diri kita adalah rasa syukur, rasa berkecukupan. Lalu kata-katanya tidak meminta lagi. Ya Allah, terima kasih atas sebuah kelimpahan yang Engkau berikan kepadaku. Aku merasa berkecukupan. Aku bahagia dengan semua yang aku miliki saat ini. Permintaan bukan? Permintaan. Tetapi permintaannya beda dengan yang tadi. Ditangkap oleh semesta. Rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan, rasa bahagia. Maka kebahagiaan akan menarik kebahagiaan baru. Datang berkelimpahan. Jadi sebetulnya teknik berdoa kita ini selama ini kacau balau. Sudah bahasa Arab, gak ngerti artinya. Betul gak? Iya. Yang dipancarkan di dalam tuh apa sebetulnya? Niat apa dari dalam? Gak jelas. Kata Allah, permintaanmu tidak jelas. Lihat saya semuanya. Ya Allah, berikan aku kesembuhan ya Allah. Berikan kesembuhan. Saat kita menyampaikan itu, kondisi batin kita sedang sakit, sedang merasakan sakit. Betul? Sakit akan menarik sakit. Tambah sakit, pengkabulan Allah bukan? Dikabulkan. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Sekarang ganti doanya. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Luapkan perasaan seolah-olah sudah sehat, walaupun saat itu masih dalam keadaan sakit. Sehat di depan mata kita. Kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Sedang sakit, terus memikirkan sakit. Maka kita akan memberikan energi pada sakit untuk tambah sakit. Harusnya ketika kita sakit, fokus pada sehat. Fokus pada sehat. Dan rasakan seolah-olah sehat itu sudah milik kita. Saya punya ginjal cuma satu sebelah kiri. Gak ada ginjal kanan saya. Tapi setiap hari saya setiap meditasi, saya pegang dua-duanya seperti ini. Terima kasih kedua ginjalku. Kamu keren. Saya imajinasikan saya punya ginjal di sini. Dalam imajinasi saya. Ternyata itu membuat saya menjadi kuat sampai hari ini. Saya bisa melayani kalian, bisa melayani banyak orang. Saya bisa naik gunung, mengalahkan orang yang ginjalnya 2. Saya bisa lari setiap hari 7 kilo. Habis sahur saya lari. Bukan tidur lagi. Lari 7 kilo setiap hari. Jadi belajar spiritual itu bukan ngumpulin pahala. Belajar spiritual itu menciptakan kehidupan hari ini, di sini, saat ini berkualitas. Sehat, berkelimpahan, merasa berkecukupan, penuh rasa syukur, bahagia setiap saat. Itulah spiritual. Terbaca hari ini di sini buktinya. Makanya kalau mau belajar itu, lihat dulu yang ngajarinya. Bisa membuktikan tidak?
Baca doa 1000 dinar, rezeki berlimpah. Yang ngomong juga minta sumbangan.